Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Zizal Amin dengan angka NIM 31/2018-0031. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Program Sholat Duha terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa. Lanjut ke latar belakang. Di sini latar belakangnya dalam perkembangan zaman sekarang ini di era milenial, era perkembangan zaman dan perkembangan teknologi serta komunikasi yang semakin pesat dan tidak bisa dibendung kembali, dan masyarakat dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting terhadap apa yang terjadi pada zaman ini. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan dan kekurangannya membuat perubahan pesat dalam zaman atau dunia ini. Salah satu tanggung jawab yang diemban oleh sekolah dalam pendidikan adalah mendidik peserta didik dengan akhlak yang mulia yang jauh dari kejahatan dan kehinaan. Sehingga seorang anak memerlukan pendalaman dan nilai-nilai norma dan akhlak ke dalam jiwa mereka. Di samping pendalaman akhlak juga anak itu memerlukan yang namanya ketentraman jiwa. Ia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, karena ibadah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya bagaimana dampak sholat duha terhadap kecerdasan spiritual siswa. Lanjut ke tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang di atas tadi yang saya sudah bacakan, saya dapat merumuskan tujuan dari penelitian saya sendiri. Yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui dampak program sholat duha terhadap kecerdasan spiritual siswa. Lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini saya menggunakan dua. Yang pertama itu secara teoritis dan kedua secara praktis. Nah, secara teoritis tersendiri di sini hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan di bidang kualitas pendidikan Islam mengenai pengaruh program sholat duha terhadap kecerdasan spiritual siswa. Yang kedua, secara praktis. Di sini secara praktis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bagi peneliti. Nah, bagi peneliti ini manfaatnya untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman dari apa yang menjadi objek penelitian guna bekal dan juga pemantapan keilmuan di masa mendatang serta menambah pengalaman dalam hal penelitian maupun penulisan. Yang kedua di sini bagi pembaca. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan juga ajakan kepada pembaca bahwa sesungguhnya banyak sekali keistimewaan dan juga keutamaan terhadap sholat duha. Lanjut ke landasan teori. Di sini pengertian sholat duha. Sholat dari bahasa Arab yang artinya adalah doa, pujian dan memohon kebaikan. Secara hakikatnya sholat adalah berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut kepada Allah dan menumbuhkan rasa keagungan dalam diri kita serta kebesarannya dan kekuasaannya. Di sini definisi sholat duha, sholat sunnah atau disebut juga sholat tatawu, adalah sholat di luar kelima sholat fardu atau sholat wajib yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, selain itu sholat tatawu juga sholat yang dituntut bukan wajib atau sunnah ya, untuk dilakukan seseorang mukhalaf sebagai tambahan dari sholat wajib, karena sholat ini dituntut baik yang mengiringi sholat fardu seperti sholat nafilah, qobliyah dan nafilah ba'diyah maupun yang tidak mengiringi sholat fardu atau bisa disebut ghuairu rawatib seperti sholat tahajud, sholat duha dan sholat tarawih. Lanjut ke metode penelitian. Nah, jenis metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang menggunakan makna. Karena penelitian kualitatif itu sendiri
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Nah, dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif karena akan mendeskripsikan tentang pengaruh program sholat duha terhadap kecerdasan spiritual siswa. Lanjut ke analisis data. Nah, pada tahap ini peneliti memilih data yang mana relevan dan kurang relevan. Dengan tujuan penelitian kemudian meringkas, memberi kode, terus selanjutnya mengelompokkan sesuai dengan tema yang ada menyajikan data. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif. Nah, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap data yang muncul selalu berkaitan erat dengan data yang lain. Penyajian data digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan.